Amen. The good news is, pada waktu Anda berjumpa dengan Tuhan, saya nggak perlu khotbah terlalu banyak bertele-tele, karena Tuhan sudah memberkati saudara. Haleluya. Saya harap saudara bisa mengenal Tuhan dengan, wah, He is amazing God. Setiap saya melihat orang-orang yang belum kenal Tuhan, saya merasa orang paling beruntung bisa mengenal Tuhan dan melayani Tuhan sebelum kita ini meninggal atau mati. Saya pelajari minggu ini pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada hidup saya, ujungnya harusnya iman dan ujungnya harusnya kasih. Saudara, saya tidak akan diundang ke banyak gereja dengan mengkhotbahkan kasih. People not interested with love. Mereka interested dengan apa yang namanya miracle. Gak salah. Tapi jangan lupa bahwa Yesus datang untuk menggantikan tempat saya. Alkitab katakan di Yohanes, karena begitu besar, bukan dikatakan begitu besar mukjizat, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia kasih anaknya yang tunggal. Sampai hari ini ayat itu it doesn't make sense. Makanya badai familiarity itu berbahaya sekali bagi iman Kristen. Kalau ada pribadi yang mati bagi saya dan saudara dan Anda sudah mulai terbiasa, berbahaya sekali iman Anda. Kasih Tuhan di atas kesembuhan, kasih Tuhan di atas mukjizat paling dahsyat di muka bumi ini. Karena kasih Tuhan, Alkitab katakan Dia kasih anaknya yang tunggal untuk kita yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Saya harap saudara bisa menangkap hati Tuhan yang saya mau deliver hari ini di Galatia 2 ayat 20. Haleluya. Ujungnya memang pertandingan hidup kita yang dicari pada waktu Yesus datang kedua kali apa? Iman. Tapi di antara iman yang harus terbesar apa di gereja? Kasih. Saya selalu berkata, kasih itu sakit. Kasih itu membuat dia bertambah-tambah, kitanya makin kurang. Kasih itu membuat kita for some point terlihat bodoh dibanding di depan orang. Ada amin? Ujungnya harus iman. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali dan engkau meninggalkan dunia ini, tubuh yang fana ini, ujungnya harus kau pegang adalah iman. Banyak orang berkata iman itu ambigu. Saya mau ajarin sesuatu yang Tuhan ajarkan ke dalam hidup saya bagi saudara. Saya tahu ada banyak pengajaran yang lebih dahsyat, tapi saya mau ambil bagian kecil saja. Karena kalau saya berkata saya khotbah paling dahsyat, saya penipu diri sendiri. Karena saya cuma hamba Tuhan 1 talenta, tidak lebih. Dan Tuhan berkata, nak, ujungnya jalan hidupmu dan gereja ini harusnya adalah kutemukan iman. Tapi di dalam perjalanan iman yang terbesar harus apa? Kasih. Perhatikan kata-kata saya. Ujungnya harus iman yang ditemukan, tapi sepanjang jalan iman yang terbesar harus apa? Kasih. Loh, Anda di overcomer dipilih Tuhan 1 per 1. Karena apa? Kasih. Kenapa seringkali saya nangis di kaki Tuhan? Karena saya tidak mau menjadi familiar dengan pribadi, yaitu Tuhan sendiri yang mati buat saya. Dan saya berkata, oh ya udah kan itu dia udah mati buat saya. How dare me? Are you dare? Setiap saya mau berhenti, mungkin secara daging capek melayani. Saudara punya anak 2 aja, 3 aja capek, punya jemaat berapa ratus, bukan capek lagi. Dengan seluruh keinginan dan seluruh permasalahannya, bukan main. Apa yang membuat saya terus melayani sampai hari ini di tengah begitu banyak hal yang terjadi? Kasih.
Karena pertempuran terbesar yang harus terbesar, Alkitab katakan apa? Dari iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar harus kasih. Tapi saya mau ajarkan soal iman. Iman ini penting. Di Galatia 2 ayat 20. Banyak orang kita seringkali mengalami, Tuhan aku beriman buat rumah. Buat saya itu cuma sebagian kecil dari iman. Tapi iman seperti itu nggak kuat menghadapi badai. Nanti pas lagi butuh hal yang lain Anda nggak dijawab, Anda berpikir iman itu dapat rumah. Iman itu adalah Tuhan kasih hari ini, minggu depan sesuai waktu saudara. Nah kalau dikasih sama Tuhan, tidak berarti menyelamatkan imanmu the next journey. Ayo deh, ngerti maksud saya? Nah iman seperti apa yang paling solid, yang Anda harus punya pengertian, yang Anda pegang sampai hari mati saudara. Saya suka kalau saya mengunjungi rumah duka. Di rumah duka nggak ada kesombongan bisa bertahan. Di rumah duka tidak ada pertempuran siapa lebih hebat. Kata Alkitab katakan, kalau engkau mau berhikmat, kata pengkhotbah, datanglah ke rumah duka. Engkau akan belajar banyak di situ. Keinginan yang tertinggi di muka bumi itu apapun lenyap di rumah duka. Kecewamu kepada orang atau kepada siapapun akan berakhir di situ. Makanya Tuhan berkata, yang terbesar harus kasih. Tapi sepanjang jalan yang Anda harus pegang apa? Iman. Bukan iman lotre loh ya. Dan Anda berkata, Tuhan terima kasih, saya baru dapat kerjaan baru. Itu juga iman yang dari Tuhan, anugerah. Tapi saya pengen iman yang kayak begitu aja nggak cukup kuat kalau saya bilang. Karena Anda akan belajar semakin Anda dewasa rohani, ada banyak iman yang nggak bisa dijawab sama Tuhan. Bukan karena dia nggak mau, dia nggak mau aja. Ada amin. Galatia 2 ayat 20 berkata gini, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi. Sebenarnya goal kekristenan apa sih? Jemaat ceban, gedung gereja gede, khotbah bagus, atau apa goal kekristenan itu sebenarnya? Sampai kamu ke satu titik berkata, I'm no longer I. Kalau Anda berkata target pastor apa sih? Bangun gereja besar? No. Nanti saya di surga nggak ditanya sama Tuhan, gereja lu berapa? Enggak. Alkitab katakan, no longer I. Target saya sebagai hamba Tuhan adalah hatinya lurus sampai garis akhir saya. Murni ditemukan sampai garis akhir saya. Dan dikatakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang orang Kristen gak suka. Karena semua akhirnya iman pribadimu bisa Tuhan gak jawab. Karena Kristus di dalam engkau maunya gak begitu. Pelan-pelan, don't get me wrong. Pelan-pelan Anda akan saya ajarin pelan-pelan. Saya tahu waktunya cuma kurang lebih 15 menit. Karena Anda sudah mau buka puasa. Udah buka puasa ya? Makanya jemaat yang baru datang ke Overcomer, saya selalu encourage, makan dulu ya. Supaya saya nggak dikutukin. Dasar pendeta sesat, khotbahnya lama, penyembahan lama. And dikatakan, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah apa nih? Perhatikan baik-baik. Hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Saya bilang inilah adalah iman tertinggi dalam kekristenan. Pada waktu semua dunia ini nggak diberikan kepada kamu, kamu punya satu iman yang nggak bisa goyah, yang setan ambil. Iman apa? Di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Makanya Tuhan kasih dalam sebuah penglihatan, engkau dikasih, engkau dicintai, dan kau berkenan.
Nah, kalau Anda sedang mengalami kekhawatiran hidup, ujian hidup, sakit, penyakit, kebutuhan, itu belum dijawab, iman apa yang Anda pegang harusnya? Iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Apa ada di sini barang? Apakah ada jawaban di sini? No. Iman dalam anak Allah yang hidup yang telah mengasihi aku. Dan apa katakan? Yang membuat kita teguh, menyerahkan dirinya untuk siapa? Untuk aku. Mostly dari kita seringkali pada waktu kita menunggu jawaban doa di dalam iman, kita berkata, kok Tuhan begitu, kok Tuhan gak jawab. Lebih lama lagi mulai gak ke gereja, mulai gak jawab lagi, dia mulai keluar dari hadirat Tuhan, mulai gak doa. Karena kamu gak ngerti bahwa sekalipun Allah tidak jawab dan belum jawab, anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, dan itu cukup. Kalau kamu pegang iman ini, setan gak bisa berkutik. Sekalipun sampai hari matimu, kamu tidak disembuhkan. Hidup ini misteri gak? Unik gak saudara? Unik. Saya masih ingat sekali, pada waktu Heaven Invasion pertama kali di Overcomer, terjadi sebuah penglihatan kesembuhan luar biasa. Itu pertama kali saya menemukan bahwa my mom's get cancer, saudara. Tahu saya doanya apa? Tuhan, saya percaya apapun yang terbaik terjadilah. Karena ini yang saya pegang. Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Saya mau katakan, neraka dan setan paling takut iman ini. Setan berkata, wow, dia tahu loh. Sekalipun Allah menunda, Allah tidak jawab, atau Allah berkata no, dia ngerti loh. Dia hidup di dalam iman, dalam anak Allah yang mengasihi aku, Alkitab katakan, dan menyerahkan dirinya dan untuk aku. Dan terjadi pada waktu dalam 6 bulan mama saya meninggal dunia. Tapi di belahan dunia yang lain, saya masih ingat sekali pada waktu kebaktian ada seorang ibu kena cancer, udah stadium 4B, udah akhir 35 kali kemoterapi, sembuh. Sekalipun sembuh, nggak banyak ke gereja juga. Anda jangan pernah berkata, Tuhan kalau kau sembuhkan, aku pasti lebih mengasihi engkau. Nonsense. Kita ini punya natur dosa yang disebut apa? Pelupa ulung. Tidak jaminan kalau Allah berkati engkau dengan mobil, dengan semuanya, kamu lebih lagi mengasihi Tuhan. No. Itu bukan iman yang saya berkata, itu iman yang one day akan berjatuhan. Anda bisa bayangin kalau iman di Overcomer semuanya pegang iman jenis ini. One day Anda nggak punya banyak, ada banyak doa nggak dijawab, mungkin Anda belum punya anak, atau apapun kebutuhan yang di dunia ini. Tapi setiap konseling kamu berkata, Pak Pendeta, Pak Gembala, seperti ada tertulis, aku hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan buat aku itu cukup bagiku. Maka tidak akan ada lagi rengekan ke surga dan berkata, kok begini ya, kok dia begitu, kok aku enggak ya Tuhan. Tapi untuk ke tahap ini butuh apa yang namanya, tetapi bukan aku lagi sendiri, but Christ in me. Saya pas siapin khotbah ini saya takut loh. Karena Alkitab katakan barang siapa mengajar seperti orang guru, dia akan diukurkan sebagai guru. Kadang-kadang saya berkata, bagaimana kalau ini terjadi dalam hidup saya? Dan juga terjadi beberapa hal. Tapi saya mau berkata, kenapa ini penting sekali? Coba kita lihat di Kisah Rasul 7 ayat 56 sampai 60. Salah satu tokoh Alkitab yang menyelesaikan garis akhir yang ujungnya iman. Kita seringkali melihat bagaimana Allah melepaskan Daniel dari gua singa. We often hear that story. Tapi di perjanjian baru,
Ada satu anak Tuhan yang luar biasa yang menyelesaikannya dan tidak ditolong oleh Tuhan, yang namanya Stefanus. Ya mungkin kalau Anda mau cari anak kedua, ketiga, mungkin mau kasih nama Stefanus juga boleh. That you remember about his faith till the end. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Keren gak? Keren. Maka berteriak-teriaklah mereka sampai menutup telinga dan serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Hari itu ada Saulus, salah satu tokoh pembunuh di balik semuanya. Sedang mereka melempari Stefanus yang berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sampai berlutut dia bersuara dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Perpaduan antara iman dan kasih ada di tokoh ini. Banyak orang berkata, kalau Anda penuh dengan diri Anda, maka Anda akan sulit mengampuni mungkin suamimu, istrimu. Dosanya sekecil ini Anda anggap segede ini, karena hidupmu milik dirimu sendiri. Tapi when the Christ in you, kamu juga tahu kamu begitu banyak dosa dan diampuni oleh Tuhan. It's more easier buat kamu berkata, "Tuhan, aku lepaskan pengampunan." Saya lihat seringkali ada begitu banyak orang sampai di rumah duka, tidak selesai dengan ini. Salah satu pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan sia-siakan umur dan hidupmu yang singkat di muka bumi. I'm not happy. Pada waktu sudah berkata, "Pastor, saya diberkati." I'm not happy kalau Anda cuma ke titik itu. Saya rindu Anda mempunyai iman dalam anak Allah yang hidup, yang mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk kamu. Kalau ada seorang pribadi yang menyerahkan nyawanya buat kamu dan dia nggak jawab doanya, cuma sekedar tablet, handphone segala macam, terus kira-kira dia nggak jawab, kira-kira dia memang nggak mau atau karena memang dia nggak mampu? Think about this. Kalau saya bilang dia memang nggak mau, tapi dia mampu. Karena dia lihat kamu punya satu iman seperti Stefanus. Ada banyak orang nggak kuat di Overcomer. Kenapa? Karena khotbahnya nggak muasin kebutuhan mereka. Saya berkata, kalau kamu dekat dengan Sang Raja, bahkan kamu nggak perlu berdoa, Dia kasih buat kamu. Misalnya nih ya, Pak Heri dekat dengan seorang raja, mungkin Pangeran William, mungkin koleknya, dia pakai baju robek, dia nggak ada minum, dia pakai celana robek. Kan Pangeran William bisa lihat kan, ini kan teman gue kenapa jadi gembel begini, beli baju udah beli. Dia nggak perlu, "Oh Pangeran William, beliin saya baju." Kata Tuhan, kata Pangeran William, "Aduh, lu bikin malu kalau minta ke gua kayak gitu. Just go and buy." Kenapa di Overcomer lagu-lagunya nggak ada yang berkata gini? Apa ya, lagu-lagu apa? Lagu-lagu you know lah, misalnya lagu-lagu apa ya? Apa? Ya apa, pokoknya lagu-lagu, banyak lagu-lagu yang seperti itulah saudara. Lagunya holy, dalam hati, gue butuh jodoh. Holy melulu. Holy, gue butuh mobil. Istri gue sakit, kerjaan gue kurang. Nah pas kamu lagi datang ke dia, kamu lagi ngagungkan dia, kamu honor dia, kira-kira ya Tuhan lupa gak sama kebutuhan kamu? Gak lupa. Anda harus ke titik itu loh. Sampai Alkitab katakan, Salomo minta kepadaku. Tapi kita ini gak tahan. Karena mental kita ya apa? Pengemis surga. Pokoknya Tuhan itu ya,
pokoknya semua yang gue mau dikasih dan kesaksian. Hai saudara-saudara, saya diberkati punya A, B, dan Tuhan baik. Saya berkata nggak lama iman gue gitu. Nggak lama. I must tell the truth. Ada yang hari ini ikut Tuhan berkata, saya ditolong. Iya, tahun ini. Tapi saya nggak tahu apa yang 2 tahun lagi terjadi. Bukankah Allah tidak sanggup? Allah sanggup. Tapi memang dia tidak mau. Atau Alkitab berkata yang kamu minta untuk memuaskan nafsumu sendiri. Saya adalah saksi hidup orang yang lebih banyak 90% berdoa buat jiwa-jiwa, buat overcomer, buat pelayanan segala macam. Dan sampai hari ini you name it deh. Karena Tuhan tahu isi gembalamu tuh bukan itu. Nah, masalahnya kalau isinya itu, makanya kamu doanya itu terus. Langsung ketahuan sama surga. Nah, ini nyembah Holy King tapi dalamnya Holy Wing nih. You cannot fool him. Kalau Anda punya iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, wih gila. Itu adalah iman di mana kamu percaya akan karakternya bukan dengan tangannya. Think about this. Kamu percaya akan karakternya bukan tangannya. Kalau saya punya anak, saya kasih handphone. Dia cuma lihat tangan ke bawah. Dia cuma tahu bapaknya bisa kasih handphone. Tapi dia nggak tahu bapaknya bisa kasih dia lebih dari handphone. Kalau dia kenal bapaknya. Nah, dalam perjalanan iman Anda butuh pegang ini. Iman kepada, saya ulangi sekali lagi, iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Kalau Anda berkata, aku ragu Tuhan, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Is there any greater things than this? Buat misalnya Pak Dani, saya bisa kasih handphone. Tapi saya buat Pak Riki, saya serahin nyawa. Mana yang harusnya dia bisa percayai? Yang kasih handphone atau nyawa? Nyawa dong. Anda diambil kulit Kentucky aja bisa berantem. Tapi Yesus serahin nyawanya. Ayat ini menolong saya melewati masa-masa sulit. Dan kemarin di meja saya selama 2 hari saya diajarin Tuhan, saya berkata luar biasa. Ternyata iman untuk mendapatkan kebutuhan hidup itu iman yang rapuh. Bukan Tuhan gak kasih loh, Tuhan pasti kasih. Yang dikatakan Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia bersuara nyaring apa? Tuhan, bunuh orang itu. Nah, gila nih orang. Tuhan jangan tanggung dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, apa ada pribadi keempat? Seperti Sadra, Mesa, Abednego, Daniel? Tuhan berkata, oke, aku membiarkan kamu mati. Tapi kepada Daniel, dia keluarkan kuasanya. Buat saya, kemuliaan Tuhan yang dia mau kasih ke seseorang itu berbeda-beda.
Kenapa dalam Alkitab katakan di Efesus 6, Anda nggak perlu baca, saya bacain buat saudara. Dalam segala keadaan gunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu hari ini lagi beriman apa? Nah biasa iblis serang. Kok Tuhan lama, nggak dikasih kali, Tuhan jahat. Nah itu, kamu harus padamkan dengan perisai iman. Karena perisai itu akan kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kenapa setan takut sama perisai iman? Ya tadi, balik lagi ke Galatia 2 ayat 20. Karena di dalam perisai iman ada iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena pada waktu setan melemparkan, dikatakan kekecewaan, penderitaan, ketidakpercayaan, atau dia biasanya dalam penantian iman kita, dia seringkali setan memberi salah satu serangan hebatnya adalah merusak siapa Tuhan di dalam hidup saudara. Karena dia Bapa pendusta. He is a giver, dibilangnya apa? Dia nggak mau yang kamu senang kali, gitu kan? Selalu di the opposite. Tapi kalau kamu gunain perisai iman dan berkata, iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, setan akan berkata, kok ngerti? Akhirnya ngerti. Itu iman yang paling neraka takutkan. Karena iman itu mengalahkan. Ujungnya serangan iblis itu sebenarnya apa sih? Buat kamu miskin, sakit atau apa? Bukan. Ujungnya apa? Supaya kamu tidak percaya. Mama saya disembuhin, saya percaya, iya. Mama saya meninggal, saya percaya, iya. Karena saya percaya dia gak pernah mati secara jiwa dan roh. Dia kekal soalnya. Even di neraka atau di surga. Tapi Paulus berkata, kalau kamu di dalam Kristus Yesus, lihat saudaramu meninggal, kamu punya pengharapan, one day kamu ketemu dia. Saya tahu buat anak umur 17 tahun hidup tuh panjang. Ya panjang perjuanganmu nak. Tapi buat yang udah gocap, sicap, cicap, ya betul ya. Dani bisa bahasa Kuntian gak? Atau bahasa Chinese gak? Dia gak suka dibilang orang Kalimantan, dia bilang di suka orang suka Jawa dia bilang. And singkat ternyata. Saya pernah ketemu orang yang sakit di ranjang udah 3 tahun. Apa yang diharapkan bukan mobil Porsche, bukan makan sushi di Jepang. Dia nungguin kapan ya gue mati. Ada yang mau hidup sampai umur 200 tahun, pikir siapa temanmu, siapa yang ngurusin kamu. Ujungnya kita akan pulang kok. Makanya karena saya berkata rajin-rajinan ke gereja, karena gereja itu mahal. Kadang-kadang karena kekerdilan kita pengen apa? Kok gak dicariin? Kenapa kamu gak belajar nyariin orang? Bukankah lebih berbahagia memberi daripada menerima terus? Coba di sini yang orang yang masih sakit, kenapa kamu nggak doain orang yang sakit yang lain? Tanpa sadar kamu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku punya iman buat orang dan aku percaya Tuhan akan menyembuhkan aku. Ujungnya perjalanan iman, apa yang iblis mau hancurkan? Supaya kamu tidak percaya. Dan biasanya ini dialami sama orang-orang yang pengen kenal Tuhan lebih. Sama orang Kristen yang cuma tanda kutip, Tuhan tahu nih akan kecewa murtad kalau nggak dikasih teh botol, kata Tuhan, ya pasti dikasih terus. Tuhan bisa nilai orang-orang, anak-anaknya loh. Nangkep gak saudara?
Tapi yang mau punya iman yang sejati, iman yang lebih sama Tuhan, pasti seringkali mengalami. Coba di Ibrani 11 ayat 17 ayat terakhir sebelum Anda makan siang. Karena ada overcomer Tangerang hari ini ya. Tangerang tidak dibentuk untuk kita show off, tapi Tangerang dibentuk untuk satu jiwa memenangkan satu kota, satu jiwa memenangkan satu kampus, satu jiwa memenangkan satu keluarga. Kemarin saya melawat salah satu keluarga saya, om saya. Pada waktu saya lihat, saya berkata, oh keluarga saya tinggal sisa sedikit nih, saya bilang. Benar-benar tinggal sisa sedikit, tinggal 4 orang. Terus saya dengan rasa syukur saya berkata gini, semua orang-orang ini keluarga saya lah penginjilnya. Waktu saya bawa Rio Dandi, saya berkata, you know Rio Dandi, who is this? Ini sepupu saya injilin di waktu SMP. Ini om saya injilin waktu ini. Setiap mereka saya injilin. Dengan harga apa? Keluar dari rumah, nginjil mama saya dengan saya ditampar, dipukul, sampai pernah ngalamin dibuang bajunya. Sampai dia berkata, ada begitu banyak. Tapi saya berkata, penderitaan jadi penginjil itu sebuah hak istimewa loh. Karena tidak semua Tuhan menitipkan penderitaannya kepada orang-orang. Jadi kalau Anda hari ini jadi penginjil, udah ditolak lewat WhatsApp lagi, nggak dijawab pakai oke gitu. Kamu tiba-tiba, kok aku ditolak? Tenang, belum digampar. Kadang-kadang teman SMP saya kurang ajar, saudara. Saya masih ingat dulu ada promo McD 5.000 kentang. Dia porotin saya 5.000, nggak datang lagi minggu depan. I've been there many time. Teman-teman sekolah saya, you name it. Orang yang nggak kenal Tuhan, you name it. Guru, teman, yang Kristen gua Kristenin lagi. Kurang Kristen, gua injilin lagi. Ya. Yeah. Makanya saya berkata, dulu saya adalah hamba Tuhan yang kamu jual, saya borong. Kalau sekarang kamu jual, saya ngalah. Saya di kaki Tuhan aja lah. Karena buat saya indah di mata Tuhan jauh lebih penting. Kita lihat sebuah iman yang luar biasa. Supaya Anda kebuka, oh iman tuh itu. Ibrani 11 ayat 7. Jadi hati-hati kalau Anda sedang nyanyi, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, hati-hati. Takutnya saat Kristus bertambah-tambah dan kamunya berkurang-kurang, kata Tuhan, boleh juga nih gue titipin sedikit penderitaan Kristus nih. Dari tampang muka model bisa nih kayaknya. Tidak semua kesembuhan ilahi membuat surga bersorak-sorai. Kadang-kadang beriman sampai mati membuat surga berkata. Ingat peristiwa penglihatan pada waktu Angelo ya. Angelo dibawa, akhirnya meninggal dalam sebuah buku itu. Tahu siapa yang meminta surga untuk Angelo cepat mati? Saksi iman. Jadi kalau ada orang cinta Tuhan, takut akan Allah, cepat mati, sebuah kerugian atau keuntungan. Kok Pak Heri nggak berani jawab? Pak Wilki, keuntungan. Ragu semua nih. Pak Javid, untung. Sebelum Heaven Invasion kita takut mati, betul? Setelah Heaven Invasion
kita tahu apa yang namanya ada pengharapan. Lebih tenang gak sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang udah gocap ke atas? Kalau dipanggil Tuhan. Mati adalah gain, keuntungan. Live for Christ. Tapi saya sisipkan di dalam doa saya, pokoknya jangan mati di pesawat ya Tuhan. Boleh gak? Boleh. Pokoknya jangan mati di pesawat, laut, tenggelam, jangan. Di tempat tidur, tanpa pakai asuransi, pulang. Yang saya berdoa itu. Setelah saya tahu ini iman yang dihitung Tuhan, saya jadi tenang. Bayangin kalau iman yang dihitung Tuhan tergantung jumlah. Nah lu, saya akan minta hidup 1000 tahun gitu. Tapi ternyata iman yang berkenan, si Stefanus jemaatnya berapa? Gak ada. Makanya pada waktu di penglihatan Rick Joyner soal Angelo, Tuhan Yesus ngomong begini, karena saksi iman sudah berkata, bawa dia pulang. Bawa dia pulang. Jadi saksi iman itu nyata loh. Jangan-jangan nanti saksi iman overcomer sebutin nama lagi. Bawa dia pulang nih Tuhan nih, dikit lagi gagal, bawa pulang, cepat bawa pulang. Gawat saudara. Anda boleh berkata saya ngeroh, tapi kita semua, kita akan percaya kepada satu fakta bahwa kita akan mati kan? Gereja harus sering ngomong soal kematian. Supaya dunia gak melekat di hati kita. Boleh gak nikmatin harta uang? Boleh. Boleh banget, anugerah. Yang gak boleh itu apa? Melekat. Punya uang membuat Anda tidak meninggalkan iman. Cinta akan uang membuat Anda meninggalkan iman. Karena semakin cinta uang, buahnya apa? Maunya makin banyak. Itu aja tandanya. Halo. Beberapa orang di alam roh ngomong boro-boro maunya banyak. Uang aja belum ada. Nah yang udah banyak uang di depan, diem semua nih. Ada yang begini keringetan. Ada yang Tuhan luputkan aku. Ngeri ya mau undian surga soalnya. Orang yang bertumbuh di rumah Tuhan, matinya beda. Matinya tuh kayak nunggu sesuatu di surga. Beda banget. Makanya Paulus bisa ngomong mati adalah keuntungan. Logikanya di mana? Kalau punya harta bilionan, mati bukan keuntungan, rugi. Tapi buat Paulus dia ngomong kepada orang-orang Kristen, mati adalah untung. Tapi selama hidup buat Kristus. Khotbah saya sederhana, beberapa buat Anda ngantuk. Tapi pas udah nanti dekat peti mati baru hidup tuh khotbah saya. It's always like that. Apakah pastor nggak praktek kasih? Saya praktek. Pas kemarin saya datang di tempat rumah duka, satu-satu saya pelukin. Tanpa saya berkata, lu bekas giniin gue lo ya. Lu bekas giniin gue. Nggak ada. Karena semua luka ditutup dengan apa? Bagi Tuhan yang menyerahkan nyawanya bagiku. Cukup. Seorang pribadi yang sudah menyerahkan nyawanya bagi engkau, cukup gak buat nutup luka masa lalu? Harusnya cukup dong. Ya karena itu kasih.
Even tanpa kamu balas, dia tetap mati buat Anda dan saya. Makanya saya berkata, orang kalau udah familiar dengan apa yang namanya salib, celaka orang itu. Makanya Paulus berkata, celakalah kalau aku tidak memberitakan Injil. Dia kutukin diri sendiri, celaka aku sebagai hamba Tuhan kalau berhenti bersaksi dan menginjil. Bukan gosip loh ya, Injil. Injil itu apa, Pastor? Kabar baik yang pernah kamu alami dengan Tuhan. Kamu ngomong ke orang, sekalipun orang itu ngeludahin kamu, ngebentak kamu, gak mau telepon nama kamu, menghindari kamu, keluarin kamu dari WhatsApp. Who cares? It doesn't change you. Banyak orang berkata, gue gak mau gini-ginian lah, gue kecewa. Upah surga kamu tukar cuma gara-gara tersinggung dan ego. Sampai kemarin jam 12 malam, saya ajak orang ke gereja. Kemarin ada saudara saya ngomong, dia bilang, Ber, mau nanya nih kan, lu pendeta kan sekarang. Iya, aku bilang tanya aja. Kalau gue mati mendingan dibakar atau dikubur. Toh saya mikirin mati dibakar atau dikubur. Lu ke gereja nggak? Kalau misalnya kamu mau dibakar, terus aku bilang karena kamu udah mati, aku bilang sama tim kremasi saya suruh kubur, nggak bisa apa-apa juga kan? Kalau kamu mau dikubur, saya bakar, nggak bisa apa-apa juga kan? So permintaanmu nggak valid, saya bilang. Habis ke gereja banyak orang udah ikut Tuhan, kelakuannya nggak benar-benar, memang begitu orang gereja, saya bilang. Tapi maukah kamu masuk neraka gara-gara orang yang seperti itu? Nah kalau orang-orang yang tiba-tiba begitu bertobat di ujung hidupnya, kamu nggak bertobat, siapa yang masuk neraka? Saya bilang, kamu. Saudara aja, saya mau berkata, di gereja overcomer selalu ada yang begitu-begituan kok. Pasti ada, namanya hidup ya. Tapi saya mau pinter gitu, katakan saya mau pinter. Masa saya mau tukar Tuhan Yesus yang mati bagi nyawa hidup saya sama orang yang kelakuannya nggak beres? Alkitab katakan setiap orang dihakimi menurut perbuatannya, bukan apa yang gue lihat. Jadi kalau hari ini kamu berhenti pelayanan karena kelakuan beberapa orang yang tidak menjadi teladan, rugi besar. Rugi besar. Saya berkata, makanya iblis selalu memakan mangsa yang ditelannya adalah, pertama adalah orang yang memilih untuk bodoh. Saya hari ini bisa bertahan melayani Tuhan karena saya nggak ngelihat mau dikecewain, diludain, digampar, dibuang dan segala macam. Saya berkata, lu nggak pernah mati buat saya, Yesus yang mati buat saya. So selama dia mau pakai saya, I will do it and I will serve him. Anda punya tekad itu nggak buat orang yang udah mati bagi nyawanya, bagi hidup saudara? Jangan fokusnya kepada yang setan taruh. Dia mah ngecewain, saya berkata peduli amat. Hang on. Dia ngantuk deh. Makanya kalau Anda bisa dengar khotbah saya masih bisa tidur, berat pertandingan iman saudara. Khotbah indah begini loh. Saya benar-benar yang Alkitab katakan, yang Stefanus sebelum mati, Bapak ampunilah mereka. Ini kemarin saya ngelakuin itu di keluarga kami. Satu-satu saya salamin, saya peluk. Saya berkata jaga kesehatan, Happy New Year. One by one. Makanya saya berkata di ayat yang tadi, aku hidup, aku masih hidup, si Berry ini hidup. Tapi lagi on the way, progress, bukan aku lagi. Itu gak gampang. Makanya ada banyak rumah tangga kacau, ya penyebabnya salah satunya ini. Bukan Kristus yang hidup, kepahitan yang hidup, nyimpen kesalahan yang hidup, karakter yang lama yang hidup, dosa yang hidup. Ya susah jadinya. Makanya saya berkata di gereja itu mahal.
I know one day you can hate me today, but you can love me someday. Dulu mama saya tuh suka bandingin khotbah. Oh, you name it, my mom is another level. Semua anak hamba-hamba Tuhan didengerin sama dia, terus di compare kira-kira anak gue nih masuk bagus gak nih? Dia benchmarking gitu. And she did it. Dia ngomong, Ber, kamu tuh harusnya khotbah kayak A, gereja B bagus banget. Kan gereja lagi kecil, gitu kan kayaknya. Kayak ditanya, lu kok jadi moyong begini gitu kan. Kamu harusnya pakai ini, saya berkata. Tuhan. Salib apa lagi yang harus kupikul. Terus tapi suatu saat, setelah dia ngiter, dia dengar banyak khotbah, terus dia ngomong, Ber, ternyata bagusan khotbah Berry katanya. Loh kalau mama saya banggain saya boleh dong, bukan saya sombong loh. Yang itu kurang katanya. Ibu-ibu tuh ada itu ya, saya lihat ya. Suka membandingkan. Cucu ini, cucu ini kurang. Alright, ayat terakhir. Ibrani 11 ayat 17. Ayo, bisa contoh khotbah saya nggak Pak akuin nanti sore nih. Aku berdoa buat kamu jadi gembala yang hebat. Saya udah bilang Jaden, papamu udah jadi hamba Tuhan. Banyak berdoa buat papa mama. Oke, Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi iman buat Abraham ini apa? Tak kala ia mencobai, dia dengan beriman, dia persembahin Ishak. Dia dapat Ishak atau persembahan Ishak? Jadi mempersembahkan itu iman bukan? Siapa bilang iman berkata, oh Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini, itu bukan iman. Tuhan tahu seringkali Tuhan kamu butuh. Atau kedua Tuhan tahu kamu udah gak kuat. Tapi Alkitab katakan karena iman Abraham rela mempersembahkan Ishak. Jadi kalau ada orang berkorban buat overcomer walaupun uangnya belum banyak, apa yang dia sedang lakukan? Dia sedang lakukan iman. Kalau sampai ada orang yang sakit, dia tidak disembuhkan di overcomer, sampai hari matinya itu disebut apa? Dan tetap ke gereja, tetap pelayanan, tetap bersuka cita, apa namanya? Iman. Tutup Alkitabmu. Kebuka gak iman? Kenapa Abraham bisa melakukan karena iman dia mempersembahkan Ishak? Alkitab katakan tadi, karena dia percaya dalam anak Allah yang hidup, yang telah mati bagi kita dan mengasihi kita. Jadi pas dia persembahan, dia ngomong begini di hatinya, karena dia mengasihi aku, dia mengasihi aku, dia mengasihi aku, dia sudah mati bagiku. Imannya kerja. Jangan bilang heaven invasion ini semua soal kesembuhan loh, ibu-ibu, bapak-bapak. It's about what you offer to him. Because you know and you know and you know that he loves us. He loves us. Oh.